Nah, kita baca lagi. 1, 2, 3, iya. Iman tidak cukup untuk keselamatan seseorang. Perlu ada tanda rohani. Perlu ada tanda rohani. Nah, pertanyaan saya, benar gak ini? Salah. Kenapa salah? Kita lihat, saudara. Objek imannya adalah kesalehan lahiriah. Konteks yang saya angkat adalah Kisah 8 ayat 9 sampai 25. Di dalam kisah ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana Simon, ya, orang yang jago dalam menyatakan kehebatan dia di kota Samaria. Dia merupakan dukun yang top pada saat itu, ya, bisa menghilangkan banyak orang-orang yang kesakitan dan yang lain-lain. Dan Simon kaya karena sihirnya. Maka pada waktu Filipus memberitakan Injil di Samaria, di dalam proses waktu akhirnya Simon sang dukun ini, orang yang punya kuasa mujizat, akhirnya percaya. Dia menjadi pengikut Simon sampai dibaptis. Sampai seolah-olah meninggalkan pengalaman-pengalaman dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dia menjadi dukun, ahli sihir. Dia bisa melakukan mujizat. Kenapa? Takjub dengan kuasa daripada Filipus. Dan kuasa dia tidak bisa mengalahkan kuasa daripada Filipus. Dan dia sampai dibaptis. Singkat cerita. Pada waktu dikatakan Petrus dan Yohanes mengunjungi Samaria, dia melihat bahwa orang-orang saat itu, ya, yang dibaptis seolah-olah memiliki sesuatu yang berbeda. Karena ayat 16 dikatakan, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu, menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Menawarkan uang kepada mereka. Untuk apa? Dia seolah-olah mau membeli kuasa yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Nah, apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes ayat 22? Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Saudara coba lihat. Ternyata, saudara, apakah pertanyaan kita di sini? Keselamatan Simon sudah clear, sudah tuntas? Belum. Belum. Ternyata, saudara, dia masih membawa kebiasaan dia menjadi tukang sihir, dukun. Dia anggap bahwa keselamatan perlu tambah kuasa. Aku ingin menjadi orang Kristen yang berbeda. Maka dia ingin sogok daripada Petrus dan Yohanes. Ya. Bayangkan pada saat itu, saudara, kepekaan Petrus dengan Yohanes begitu sangat hebat. Bisa membedakan Simon dari Samaria ini belum diselamatkan. Filipus tidak peka. Jadi, saudara, Tuhan memakai Petrus dan Yohanes membongkar seluruh nilai daripada dosa. Membongkar keseluruhan, ada hasrat, ada keinginan, ada gaya lama daripada Simon, daripada Samaria, yang masih mau menganggap dirinya hebat di dalam Kristen, jikalau dia punya kuasa. Dan dia pikir, dengan dibeli, dia akan dapat. Nah, di sini, saudara, Petrus mengatakan, bertobatlah daripada kejahatanmu ini. Bertobat. Berdoa kepada Tuhan supaya mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu sudah seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan. Sudah kulihat. Filipus tidak lihat. Petrus lihat. Jadi kenapa? Karena Filipus melihat Simon ini dulu dukun, ahli sihir. Sekarang dia menjadi pengikut aku.
dia sudah dibaptis, dia sudah ikut kelas katekisasi, dia sudah punya kesalehan yang kelihatan, cukup. Tapi pada waktu akhirnya ketemu Petrus dan Yohanes, semuanya terbongkar. Dia belum diselamatkan. Dia belum bertobat. Apa artinya, Pak Saudara? Orang yang bertobat itu adalah meninggalkan seluruh gaya lamanya. 180 derajat dia berubah. Cara berpikirnya, cara rasanya, cara sikapnya berubah. Simon tidak berubah. Dia merasa butuh tanda rohani. Kita lihat lagi Lukas 13. Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Siapa yang diselamatkan? Dan di sini katakan kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang berkata kepada Tuhan, sedikit saja kau orang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Dan singkat cerita dikatakan, tetapi ia berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala daripada hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ya. Sama dengan Matius 7 ayat 22-23, melakukan kejahatan. Jadi bernubuat seolah-olah atas nama Tuhan, tapi tidak untuk kemuliaan Tuhan. Jahat. Melakukan banyak mujizat atas nama Tuhan, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jahat. Berkhotbah atas nama Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh berdasarkan hati Tuhan. Jahat. Dan orang ini pun hal yang sama. Ya. Orang ini punya pengakuan-pengakuan yang seolah-olah dia kenal Tuhan. Tetapi Tuhan tidak kenal dia. Dia seolah-olah mengatakan, Tuhan, aku sudah pernah makan dan minum bersama dengan engkau. Aku sudah pernah mendengarkan pengajaranmu. Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Kamu orang jahat, hanyalah. Dia ketok-ketok pintu terus. Tuhan, Tuhan, bukakan pintu. Bukakan pintu, Tuhan, bukakan pintu. Dia minta diselamatkan. Nah, dalam bagian ini, saudara, kita lihat bahwa ternyata, saudara, banyak orang saleh. Ternyata kesalahannya tidak di dalam Yesus, dalam keagamaan. Banyak orang-orang seolah-olah setiap hari Minggu ke gereja, dia cukup. Bahwa aku ini orang Kristen. Aku kasih persembahan, aku kasih perpuluhan. Cukup. Seolah-olah saleh. Ternyata, saudara, orang saleh, ternyata hidupnya tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Orang saleh, kesalahannya tidak memimpin untuk dia mengenapkan kehendak Tuhan. Kesalehannya yang ketiga, tidak mengubah karakter dia dalam Tuhan. Ternyata semua menjadi kesalehan yang sia-sia. Nah, di sini maka saudara hati-hati. Banyak orang iman tidak cukup untuk keselamatan. Butuh tanda rohani. Sama seperti Simon. Dia cari kuasa. Dengan cara apa? Mau sogok. Itu dosa. Tanda rohani. Seolah punya kesalahannya lebih daripada orang lain. Jikalau kamu doa puasa sebulan 4 kali, aku akan bikin 6 kali. Aku akan bikin punya satu kesalehan yang tanda kutip semula satu kesombongan. Jikalau kamu tidak bisa mengusir roh jahat daripada orang itu, aku akan usir. Jikalau kamu tidak bisa sembuhkan orang itu, aku akan sembuhkan. Seolah-olah kuasa disamakan dengan kesalehan. Malah orang saleh justru tidak boleh mempertontonkan kesalehannya. Orang rohani justru tidak boleh mempertontonkan kerohaniannya. Jadi kerjanya adalah senyap, tenang, dan menggenapi kehendak Tuhan. Nah, ini banyak terjadi, saudara. Banyak orang memakai teologi ini. Dan banyak setan
bisa menunggangi, dan banyak setan bisa memfasilitasi orang-orang seperti ini untuk menyesatkan banyak orang yang sungguh-sungguh mungkin imannya benar, tapi akhirnya mendapatkan pengetahuan teologi salah. Akhirnya tidak sungguh-sungguh hidup efektif sebagai anak Tuhan. Jadi dengan demikian Pak Tumpal, bagaimana yang benar? Yang benar adalah mari kita baca. Iman di dalam Yesus Kristus itu sempurna untuk memimpin perubahan hidup sebagai anak Allah. Ya, saya ulangi. Iman dalam Yesus Kristus, Espiritu Yesus Kristus, itu sempurna untuk memimpin perubahan hidup kepada hidup sebagai anak Allah. Ini sama seperti Yohanes 1 ayat 12. Jadi nggak perlu lagi minta tanda-tanda rohani yang seolah bisa menyatakan kuasa Tuhan. Saya ingin katakan, kuasa Tuhan itu besar, tapi nggak pernah dibuat jadi murahan. Kedua, kuasa Tuhan itu besar, tapi tidak pernah minta kepada Petrus dan lain-lain dipublish. Kumpulkan orang-orang yang sakit, kumpulkan orang-orang yang cacat, kumpulkan orang-orang yang miskin. Aku akan usir roh kemiskinan. Aku akan usir roh yang bikin orang sakit. Aku akan usir roh yang bikin orang cacat. Tidak. Ya. Tuhan tidak pernah lakukan itu. Jadi jika ada hamba Tuhan yang melakukan itu mengatasnamakan daripada firman Tuhan, bukankah nanti kalau Roh Kudus datang, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita akan melakukan perkara yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus? Hati-hati. Markus mengingatkan kita perkara yang lebih hebat. Bukan berarti kita melebihi pada Tuhan Yesus. Perkara yang lebih hebat adalah kita secara kuantitas. Mungkin kita akan lebih banyak melayani orang-orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Tapi secara kualitas kita tidak mungkin melampaui Tuhan Yesus. Dan tidak mungkin kita serupa juga dengan Tuhan Yesus. Dia adalah pencipta, dia penebus kita. Kita adalah orang yang dicipta. Dia kreator. Jadi di sini saudara hati-hati, banyak orang tuh menjadi hamba Tuhan jadi seperti mau jadi supranatural juga. Jadi dukun-dukun rohani. Dalam Tuhan pada waktu dia menjadi manusia, dia tidak pernah menjual kuasanya menjadi murahan. Kenapa? Supaya orang yang percaya kepada dia bersifat nominal rohani, bukan karena fenomenal rohani. Nah di sini saudara, Yohanes 1 ayat 12 dengan jelas mengatakan, kalau kita sungguh-sungguh sudah beriman kepada Kristus yang adalah sempurna, memimpin perubahan hidup kita sebagai anak Allah. Untuk apa? Menghasilkan buah rohani. Dan Yohanes 15:16 dikatakan, bukan engkau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih engkau. Untuk apa kita dipilih? Untuk diselamatkan. Untuk apa kita diselamatkan? Untuk kita diutus. Untuk apa kita diutus? Untuk kita pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Buah apa yang pertama tetap? Buah penginjilan. Itulah buah iman. Yang tidak mungkin bisa ditiru oleh setan. Saya ulangi sekali lagi. Buah rohani yang pertama yaitu buah iman, yaitu penginjilan. Penginjilan tidak bisa ditiru oleh setan. Nubuat bisa ditiru. Melakukan banyak mujizat bisa ditiru. Orang-orang ajudan daripada orang-orang Firaun bisa panggil dukun-dukun, melakukan juga mujizat. Mujizat bisa ditiru. Ngusir setan bisa ditiru. Apa yang tidak bisa ditiru? Yaitu kita bisa memberitakan firman. Orang bertobat dan orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam penginjilan. Itu buah penginjilan yang pertama yang tidak bisa ditiru. Jadi kalau kita minta karunia, Tuhan sudah berikan kepada kita kuasa sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Dan buah rohani yang pertama harus kita genapi. Nyatakanlah engkau punya buah iman. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara, engkau harus berdoa dimanapun engkau berada. Karena jikalau engkau nanti akan bertemu dengan Tuhan, Tuhan hanya tanya, apa yang kau sudah kerjakan untukku ketika engkau hidup? Apa yang kau bawa kepada aku? Dan apa yang bisa kita bawa? Bukan harta. Bukan kepopuleran kita. Bukan pengalaman kita. Apa yang tercatat di surga adalah ketika kita membawa
jiwa-jiwa orang berdosa kembali kepada Tuhan. Ini buah rohani yang tidak bisa ditiru oleh setan. Maka kenapa kita harus mengejar amanat agung menjadi sesuatu yang penting? Karena inilah yang menggenapkan kerajaan surga. Inilah menyenangkan hati Roh Kudus. Dan buah rohani yang kedua, yaitu perubahan karakter kita yang makin lama serupa dengan Tuhan. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Jadi kalau sampai karakter kita berubah, makin lama makin serupa dengan Tuhan, itu menunjukkan kita ini keselamatannya itu sejati. Nggak butuh lagi kita fenomenal. Kenapa, saudara? Itulah yang membanggakan kita. Kalau karakter kita makin lama makin serupa dengan Tuhan. Kalau banyak zaman sekarang karakternya makin serupa. Jadi orang Kristen makin hedonis. Jadi orang Kristen tunjukkan dirinya hebat, punya harta, punya kenikmatan berasal dari hartanya. Dimiliki apapun segala merek, hedonis. Tunjukkan dia punya nilai materialis. Banyak segala sesuatu yang dimiliki. Itu yang dipertontonkan. Kalau karakter kita makin serupa dengan Tuhan, itu semua kita anggap tidak penting. Bahkan pada waktu Tuhan mati pun tidak meninggalkan warisan masalah uang kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena itu bukan yang penting. Warisan yang paling penting adalah iman. Yang sudah ditanamkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Yang memimpin kelahiran baru kita. Memimpin pertobatan kita. Dan iman memimpin pembaruan karakter kita. Jadi Petrus diubahkan karakternya. Karena punya buah rohani yang kedua. Dan yang ketiga, apa buah rohani yang ketiga? Buah rohani yang ketiga adalah hidup kita yang punya nilai kesaksian. Tuhan hidup di dalamku. Dan aku yang hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus. Jadi Bapak Saudara, kalau engkau punya buah rohani yang ketiga, akhirnya orang berelasi kepada engkau. Orang melihat engkau, orang melihat keluargamu. Orang melihat daripada seluruh nilai kehidupanmu. Menyaksikan Kristus hidup di dalam dan melalui engkau. Engkau punya buah rohani yang ketiga. Tapi kalau engkau menjadi orang Kristen, hidup menjadi batu sandungan. Hidup mengacaukan orang lain. Hidup tidak sungguh-sungguh menyaksikan Kristus. Perlu dipertanyakan keselamatan dan pertobatanmu. Jadi di sini Bapak Saudara, iman dalam Yesus Kristus itu sempurna. Untuk memimpin kita punya perubahan hidup sebagai anak Allah. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12. Dan buah rohani kita yang tiga ini. Buah iman. Kita pergi mengabarkan Injil. Buah karakter kita yang serupa dengan Tuhan. Bukan justru berlawanan dengan kehendak Tuhan. Buah yang dimana hidup kita boleh menyaksikan Kristus melalui nilai kerja kita, usaha kita, studi kita. Kesaksian hidup kita, akhirnya orang lihatnya Tuhan, bukan lihat hebatnya kita. Nah itulah buah rohani. Jadi disinilah kita ngerti, saudara. Jadi nggak perlu lagi kita kejar-kejar itu tanda-tanda rohani punya kuasa. Cukup kerjakan tiga ini. Nanti engkau pulang ke rumah Bapa di surga. Engkau akan disebut, hai hambaku yang setia, mari pulanglah. Engkau sudah melakukan penginjilan. Karaktermu sudah berubah dalam terang firman. Engkau menjadi orang yang taat. Dan engkau sungguh-sungguh punya kesaksian hidup. Melalui hidupmu, melalui usahamu, melalui rumah tanggamu. Engkau terus berjuang. Dalam penderitaan, engkau terus menyaksikan kesetiaanmu. Hai hambaku yang setia, mari pulanglah. Marilah pulang. Ini jelas, loh. Jadi tidak seperti yang kita lihat orang fenomenal rohani akhirnya ditolak oleh Tuhan. Tuhan, aku sudah bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan. Aku sudah pernah makan dan minum bersama dengan engkau, bla 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 bla. Ditolak sama Tuhan. Nah, kita lanjut. Jadi saudara, objek imannya adalah kesalehan dan kerohanian yang serupa dengan Tuhan. Nah, di sini saudara kita lupa. Pusat kekristenan kita adalah
Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah pusat, Saudara. Jadi nggak bisa lagi ini Kristus itu digeser. Nggak bisa. Digantikan dengan agama, tidak bisa. Digantikan dengan fenomenal rohani, nggak bisa. Digantikan dengan kesalahan-kesalahan palsu, tidak bisa. Semua akan ketahuan, akan diuji dalam waktu. Kalau pusat kekristenanmu diganti dengan fenomenal rohani, kesalahan rohani, diuji dalam penderitaan, diuji dalam kekayaan, diuji dalam kenikmatan, semuanya akan teruji. Jadi Kristus itu tidak bisa digeser. Pusat ibadah kita bersama-sama dengan tubuh Kristus di gereja, itu pun nggak bisa digeser. Jadi pada waktu kita sekarang kebaktian secara online, secara Zoom, secara live streaming, itu pun adalah ikatan tubuh Kristus yang melampaui ruang dan waktu. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Tahu. Dan Allah yang Roh Kudus akan memimpin kita semua masuk dalam pertemuan ibadah raya bersama, melintasi ruang dan waktu, yang menyatakan, aku ini adalah Allah yang Maha Hadir. Dan kita sudah punya iman, Roh Kudus dalam hati kita, sehingga kita tetap bisa menikmati satu ibadah. Nah, di sini maka saudara kita bisa mengerti, objek imannya adalah kesalehan dan kerohanian makin lama serupa dengan Kristus. Jadi engkau bisa tahu, saudara, apakah orang Kristen ini diselamatkan atau tidak diselamatkan, benar atau tidak benar. Lihat aja, kesalehan dan kerohaniannya semakin serupa dengan Tuhan, tidak. Kalau kesalehan kerohaniannya bersifat hedonis, materialis, dan tidak sungguh-sungguh menyatakan seperti Kristus, hatinya tidak sungguh-sungguh terikat dengan kehendak Tuhan, dan justru mempermalukan kuasa Tuhan, dan justru bukan menyatakan kuasa Tuhan dalam kemuliaannya, maka di situ saudara semua itu palsu. Ya. Jadi kita sudah mengerti dalam bagian ini. Habakuk sudah menceritakan bagaimana ada orang-orang Yudaism itu punya kesalahan yang palsu, punya kerohanian yang palsu. Ketika dikasih kesulitan, dikasih penderitaan, semua gugur. Jadi dalam bagian inilah saudara, mari kita belajar. Kesalahan itu tidak perlu dipertontonkan. Kesalahan itu adalah sesuatu kerinduan kita, hasrat kita untuk senantiasa dekat dengan firman dan kehendak-Nya. Maka setiap hari kita merindukan firman, kita bergaul dengan firman, kita memikirkan apa kata firman. Kerohanian adalah tindakan sikap kita yang mengkaitkan apapun dengan nilai firman dan kehendak Tuhan. Jadi orang yang rohani nampak pada waktu hidupnya menyatakan hal-hal rohani.